Ini adalah hasil fase ketiga dari pemindahan biang atau bibit dari spora jamur Trichoderma, atau bisa jadi ini malah Aspergillus. Tapi antara Trichoderma dengan Aspergillus itu sama-sama bermanfaat bagi tanaman, karena ini adalah hasil dari budidaya sendiri atau budidaya mandiri dari alam. Kita memikatnya dari serasah daun bambu kering dan juga dari humus ataupun tanah sekitar dari rumpunan bambu. Jadi warnanya kurang begitu pekat ya. Jika kalian ingin mendapatkan Trichoderma yang benar-benar asli, kalian bisa mendapatkan isolatnya dengan cara membeli di toko pertanian isolat dari jamur Trichoderma atau bibit dari jamur Trichoderma, kemudian dikembang biakkan. Caranya sama seperti ini. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan One Hans Channel. Di video ini saya mau melanjutkan tentang pembuatan jamur Trichoderma ya, yang bahannya bisa kita dapatkan dari sekitar kita. Bahan utama yang akan kita jadikan media adalah nasi ya, nasi yang masih baik kondisinya, bukan nasi basi. Kemudian dengan cara memancingnya dengan menggunakan serasah daun bambu dan juga atau bisa menggunakan tanah di sekitar perakaran bambu, seperti video sebelumnya yang saya buat cara pembuatan Trichoderma. Sedangkan ini adalah kelanjutannya, bagaimana cara kita mengembangbiakkan Trichoderma yang sudah kita buat sebelumnya agar menjadi lebih banyak, atau bisa kita kembangkan lagi, atau bisa kita kolaborasikan dengan pupuk organik lain. Contohnya di video ini saya akan mengkolaborasikan jamur Trichoderma dengan jamur Cakaba ya, yang nantinya akan saya gunakan sebagai pupuk organik, tentunya pupuk organik cair dengan cara kocor penyiraman agar penggunaannya lebih efisien dan juga lebih efektif. Karena kalau kita menggunakan sistem tanam langsung media nasi yang sudah ditumbuhi oleh Trichoderma, terkadang itu masih ada beberapa bagian jamur yang bukan Trichoderma tapi jamur lain. Karena di tahap awal seperti ini adalah pembuatan fase pertama ya, tahap pertama. Ini waktu itu saya menggunakan lapisan masih sama dari serasa daun bambu dan juga dari tanah dari sekitar perakaran rumpunan bambu. Setelah 7 hari kita akan mendapatkan kondisi jamur seperti ini. Ini di dalam plastik ya. Kondisinya tuh ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih seperti ini ya. Ini jamur berwarna putih, ada yang jamurnya berwarna hitam, dan juga ada jamur berwarna hijau. Dan yang kita gunakan adalah Trichoderma yang berwarna hijau. Sedangkan warna hijau ini masih belum termasuk hijau pekat ya. Bisa jadi ini juga bukan jamur Trichoderma tapi Aspergillus maksudnya. Atau juga terkadang bisa tumbuh juga jenis jamur seperti jamur oncom yang warnanya oranye seperti itu ya. Tumbuh di permukaan media yang kita semai atau kita buat sebagai pemancing dari keluarnya jamur Trichoderma. Tahap pertama ini sebenarnya kita masih bisa melanjutkan lagi agar kita bisa mendapatkan hasil jamur Trichoderma yang lebih baik. Caranya bagaimana? Kalau istilahnya ini bisa dibilang F1 ya, atau fase pertama. Pertama adalah untuk memancing beberapa jamur timbul di sekitar media yang kita gunakan, yaitu ini nasi. Waktu itu kita ambil jamur hijaunya saja yang berwarna hijau. Kalau ini kayaknya kurang. Dan ini, nah contoh seperti ini, kita hanya mengambil yang bagian hijaunya saja. Contohnya seperti ini. Kemudian kita ambil, namun sebelumnya ya maaf, kenapa ini ada lilin. Lilin ini saya gunakan sebagai cara untuk mensterilkan alat-alat yang saya gunakan, karena usahakan sebisa mungkin peralatan yang kita gunakan tuh bebas dari kotoran ya, terutama ada kemungkinan nantinya akan terkontaminasi dengan jamur jenis lain yang bukan Trichoderma. Jadi usahakan sebisa mungkin gunakan peralatan sesteril mungkin. Kalau kalian punya alkohol ya semprot dengan alkohol. Kalau tidak ada alkohol ya bisa gunakan lilin atau media api seperti ini.
setidaknya kita meminimalisir kuman atau spora-spora jamur lain selain dari jamur trichoderma. Kita bisa memanaskannya seperti ini, setidaknya ini untuk mensterilkan ya. Gunakan tisu untuk membersihkannya, karena setelah dibakar dengan lilin pasti akan hitam ya. Kalau tidak menggunakan lilin, kalian juga bisa menggunakan korek gas, korek api, cukup sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Oke, selanjutnya kita siapkan media nasi seperti ini. Nasi yang sudah matang tentunya, yang sudah ada di dalam penanak nasi, magic jar atau istilahnya magic comb. Kita ambil sebagian, kita diamkan sebentar, kemudian setelah agak dingin baru kita bisa memberikan calon atau bibit atau spora dari jamur trichoderma yang sudah kita dapatkan dari fase pertama atau F1. Saya akan memberikan contoh saja. Terkadang kita beruntung mendapatkan jamur yang warnanya benar-benar hijau, hampir kebiruan. Itu kemungkinan besar jamur trichoderma ya. Seperti ini kita hanya mencoba untuk peruntungan saja, karena waktu itu saya membuatnya juga cepat-cepat ya, maksudnya tidak terlalu memikirkan hal lain, jadi saya asal pakai saja. Kita cukup mengambil benihnya atau sporanya seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam media atau nasi yang sudah kita siapkan di dalam wadah plastik ini. Masukkan saja seperti ini. Nah, kemudian diambil lagi beberapa, oke, sedikit, kemudian begini seterusnya hingga sekiranya sudah cukup. Beberapa bagian saja, karena kalau menurut saya pernah melakukannya 3 atau 4 kali jumputan dari alat yang kita gunakan untuk mengambil spora atau bibit dari jakaba yang kita duga sebagai jakaba, itu sudah cukup untuk mengembangbiakkan jamur trichoderma. Oh maaf, tadi bukan jamur jakaba, jamur trichoderma maksud saya ya. 1 jumput atau 2 jumput atau 3 jumput itu sudah cukup untuk mengembangbiakkan jamur trichoderma. Ini terlihat warnanya agak hijau ya, meskipun sedikit seperti ini. Nanti dia akan berkembang dan berkembang terus. Dan tentunya jangan lupa kita untuk melakukan pembolongan atau memberikan ruang agar ada respirasi udara keluar masuk, agar tidak terlalu lembab ya. Kalau terlalu lembab biasanya nanti akan berair di dalamnya. Untuk pencoblosan ini kalian bisa menggunakan jarum, dan jangan lupa untuk seperti biasa ketika lakukan sterilisasi terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh spora atau jamur-jamur lain. Kemudian kita bisa menyimpannya. Setelah kita melakukan ini, kita simpan ke wadah seperti ini. Ini saya juga sudah menyiapkan, dan ini sudah berumur sekitar 1 minggu. Hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil dari F2 atau fase kedua. Kalau fase pertama mungkin seperti ini ya, kurang begitu kentara warna dari trichodermanya. Dan di fase kedua atau F2 ini hijaunya sudah cukup lumayan banyak. Ini saya akan coba membukanya. Untuk jamur trichoderma sendiri, kalau bisa ketika melakukan pindah bibit atau pemindahan spora ini, usahakan menggunakan masker ya, karena kalau tercium atau terhirup oleh tubuh kita itu terkadang bisa agak membuat serak tenggorokan. Ini dia. Ini adalah jamur trichoderma fase kedua. Setelah saya melakukan penjumputan yang saya lakukan seperti tadi, hasilnya itu lebih bagus lagi seperti ini ya. Ini warnanya sudah benar-benar hijau lumut, namun masih ada jamur atau bintik-bintik warna hitam di sebelahnya. Jika kalian menginginkan hasil yang lebih maksimal, kalian bisa melakukan fase ketiga atau istilahnya F3, pengembangbiakan dengan cara 3 kali. Tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, dan caranya tidak jauh berbeda dengan yang dari F1 ke F2 tadi. Saya akan menggunakan cara seperti ini ya, menggunakan wadah
wadah bekas apa ini ya, wadah bekas bubur. Namun kalau soal wadah ya terserah kalian mau menggunakan wadah apa saja, bebas. Saya akan mencoba menggunakan wadah ini. Nah, saya akan meletakkannya di sini. Saya akan matikan dulu ini lilinnya. Oke. Jika kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik, atau full isi dari media nantinya akan berisi trichoderma semua, warnanya hijau bahkan kebiru-biruan, usahakan tempatnya itu benar-benar steril ya. Lakukan sterilisasi seperti yang saya katakan tadi. Jika kalian menggunakan alkohol itu bagus, kemudian keringkan, mungkin tentu saja beberapa jamur akan mati karena sifat alkohol juga mungkin akan lama ya menghilangnya, tapi setidaknya itu akan mencegah dari kontaminasi jamur-jamur lainnya. Dan untuk F2 ini kita akan melakukan pemindahan bibit atau spora ke nasi seperti ini, hampir sama cairannya. Lakukan perlahan, letakkan di tengah seperti ini. Kita pilih yang warnanya benar-benar hijau. Di sini saya melihat ada satu titik yang benar-benar hijau. Kita letakkan saja seperti ini. Cukup begini saja, kemudian kita tutup. Saya menggunakan tisu, tidak menggunakan kain karena tisu lebih mudah. Dan tutupnya saya lubangi seperti ini. Setelah ini kita bisa menyimpan di tempat gelap, di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian tunggu hingga sekitar 1 minggu. Jamur trichoderma F3 pengembang biakan 3 kali akan keluar nantinya. Nanti setelah jamur trichodermanya keluar, setelah yakin bahwa itu benar-benar trichoderma yang berwarna hijau pekat bahkan warnanya kebiru-biruan, kita bisa mencampurkannya langsung dengan pupuk organik cair seperti ini, Jakaba. Di sini saya akan mengkombinasikan penggunaan Jakaba dengan trichoderma agar mendapatkan hasil maksimal untuk tanaman kita tentunya. Ini saya ada benih trichoderma. Cara mengaplikasikannya itu mudah sekali, seperti ini saja, tinggal kita letakkan di antara Jakaba ini. Kemudian setelah kita meletakkan bibit atau spora dari jamur trichoderma ke permukaan jamur Jakaba, kita tutup. Dan setelah 1 minggu kemudian baru bisa kita aplikasikan. Bagaimana cara aplikasinya? Cara aplikasinya itu sama seperti kita mengaplikasikan pupuk jamur Jakaba, yaitu dengan kita aduk. Jika kalian ingin menggunakannya sekali pakai, aduk ya. Misalkan kok lahannya memang luas atau tanamannya banyak, bisa menggunakan sekali pakai atau disesuaikan wadahnya. Diaduk semua, kemudian dicampur dengan air sumur dengan perbandingan 1:10 atau banding 15. Artinya 1 bagian dari jamur Jakaba yang sudah dicampur dengan jamur trichoderma dicampurkan dengan air sumur dengan perbandingan 1:15. 1 Jakaba, 1:15 air sumur. Kemudian lakukan pengocoran ke setiap tanaman. Untuk manfaat dari jamur trichoderma dan juga manfaat dari jamur Jakaba saya tidak akan menjelaskannya panjang lebar ya, karena saya sudah membuatnya di video sebelumnya. Silahkan jika kalian ingin melihat manfaat dari jamur Jakaba atau manfaat dari jamur trichoderma, silahkan di scroll video saya.
Silakan dilihat di video sebelumnya tentang pembuatan bahkan manfaat dari jamur trichoderma dan jamur cakaba. Inilah cara saya untuk mengembangbiakkan cara penggunaan jamur cakaba dan juga jamur trichoderma agar tanaman kita terlindungi dari berbagai macam patogen jahat. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.